keris semar yang konon katanya bisa membuat wanita suka atau penglaris buat usaha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton channel Jabar Alanang. Jadi di video kali ini saya sama teman saya ini mau menjelaskan tentang semar, tentang itu loh, keris semar yang konon katanya bisa membuat wanita suka atau penglaris buat usaha gitu. Jadi saya itu kepo sama yang namanya keris semar itu buat apa sih. Sebenarnya saya juga belum paham tentang itulah. Jadi langsung saja kita bertanya sama ahlinya yang sudah menggunakan keris itu. Langsung saja kita tanya, buat apa sebenarnya manfaatnya itu ya? Bicara soal yang sering di kalangan masyarakat itu sebagai pelet, atau yang sering, yang kalau saya bilang itu pengasihan Ya. Pengasihan yang kita semua pasti tahu nih, itu pengasihan keris Eyang Semar atau disebut Mbah Eyang Semar, Semar Mesem ya, itu. Nah, dari Eyang Semar tersebut itu adalah sosok khodam, kita sebut itu khodam, karena khodam tersebut biasanya itu ada di sebuah benda itu, Mas. Nah, Ya. contohnya seperti ini. Yang ini kalau disebut juga semar puncung ya, barangnya seperti ini. Semar puncung sendiri memiliki berbagai macam sih, Mas, macam manfaat. Ya. Kalau seperti ini sendiri tuh kegunaannya untuk bukan pengasihan, tapi Mas, ini sebagai wibawa. Kalau menurut saya ini sebagai wibawa. Soalnya bentuknya seperti ini, dan ini identik dengan wibawa. Dan Anda sendiri kalau misalnya diberi seseorang atau siapapun itu benda seperti ini, harus tahu kegunaannya dulu. Jangan asal misalnya kita main, ini buat cewek, ini buat ini, tapi belum tentu, Mas. Tapi kayak kita mengetahui fungsi kodamnya tersebut. Kalau ini sebagai, menurut saya nih, sebagai kewibawaan sih, Mas. Kalau buat pelet cewek nggak mau dia, soalnya juga secara pandangan saya, kodam tuh bisa kita yang minta untuk buat apa sesuai dengan wadahnya. Kalau ini wadahnya seperti ini, itu sebagai wibawa untuk kita sebagai punya jiwa pemimpin, cocok seperti ini. Kalau untuk cewek sendiri sih seperti pasti Anda semua pasti tahu bahwa bentuknya bukan seperti ini. Ada yang gemuk, ada yang cembruk gitu, Mas. Itu identik untuk pelet tersebut atau pengasihan untuk memikat lawan jenis kita. Terus gini, kan semar itu ada beberapa macam ya. Yang untuk penglaris itu yang seperti apa ya, Mas? Contohnya gitu, semarnya bentuknya gitu loh. Ini kan buat berwibawa, buat agar kita bisa disegani oleh orang gitu kan. Ya kalau yang buat penglaris atau buat yang tadi buat cewek itu yang seperti apa gitu, Mas? Ini dilihat dari bentuknya dulu ya, Mas. Soalnya kalau menurut saya bentuk itu pengaruh dengan manfaat. Nah, manfaat untuk cewek itu identik kebanyakan yang agak mohon maaf, perutnya besar, terus nggak puncung seperti ini, tapi lebih ke condong ke gede gitu.
gede tapi enggak terlalu besar, tapi lebih ke lebar gitu mas. Itu identik dengan dagang dan cewek tersebut mas. Dia tergantung isi dari khodamnya itu tersebut. Misalnya ada seseorang ke rumah dukun, nah minta khodam semar yang isinya untuk pelet atau pengasihan tuh pasti beda-beda mas. Kalau menurut saya dilihat dari bentuknya aja udah kayak ini buat apa udah tahu. Ya. Tapi kan saya kan pernah jalan-jalan ke tempat-tempat yang jual-jual klinik gitu. Oh Itu kan adalah semar gitu kan, ditaruh di tempat di box gitu. Iya. Itu sebenarnya udah ada kodamnya atau masih kosongan itu kan. Katanya kalau saya tanya-tanya harganya itu sekitar 20.000 ya, murah banget ya. Ada kodamnya itu terlalu murah gitu. Sebenarnya itu masih kosong atau ada kodamnya? Itu tergantung si tempatnya mas, soalnya kan itu jualnya kayak bongkoan gitu mas. Iya. Kalau di logika saya tuh masa iya jimat semar itu semua di situ ada kodamnya. Iya ada, tapi kan enggak semuanya mas. Ya tergantung kita, yang feel kita itu ya ini ada, oh ini enggak ada, kan kita bisa merasakan. Atau kalau yang belum bisa merasakan, coba tanya seseorang yang sekiranya Anda atau kita sendiri beliau tahu ini ada kodamnya apa enggak gitu. Tergantung feelnya aja sih mas kalau itu. Tapi enggak semua yang dijual di pasar atau yang di manapun itu belum tentu ada kodamnya. Terus gini, misalkan saya punya semar gitu ya, terus saya nggak tahu cara kerjanya semar kerisnya itu, terus saya mau tanya sama sampean itu, cara kerjanya itu gimana ya? Apa kita tinggal taruh di laci atau ditaruh di mana gitu, atau perlu ritual-ritual yang khusus gitu kalau punya keris semar gitu? Kalau cara kerja atau kita mengaktifkan atau kita menyuruh khodamnya, kalau di saya sih cuma kita punya minyak. Nah ini contohnya, ini minyak melati, pokoknya minyak bunga itu bisa mas. Tapi yang kalau di saya tuh yang simpel-simpel aja, yang penting khasiatnya hasil akhirnya mas. Iya. Kalau di saya ini ada minyak, cukup dioleskan saja. Ini sama kita mengungkapkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ini misalnya buat cewek ya mas, kita kayak sambat aja, kita bilang aja ke khodamnya, ini otomatis khodamnya itu langsung bekerja saat kita memberikan minyaknya itu. Misalnya si A, kita punya target si A, bilang aja si A supaya bisa dekat, bisa melekat, bisa tergindil-gindil sama kita gitu aja kan. Iya. Terus kalau kan tadi caranya buat apa, cewek biar suka sama kita gitu, itu kita harus ketemu ceweknya dulu, atau kita kan nggak pernah ketemu ya, itu harus ketemu dulu biar suka, atau nggak usah ketemu cuma lewat handphone aja? Oh iya, itu pasti kita harus melakukan interaksi langsung mas, ketemu sekali dua kali. Sekiranya kok respon yang kita inginkan kok jauh seperti ekspektasi kita, nah ini bisa mas. Selain kita menyuruh kodamnya, kita juga harus bertemu tatap langsung, ngobrol. Itu secara kegoiban itu sudah kayak mengikat gitu mas, jadi seperti ke hipnotis. Secara otomatis itu ke si kodamnya itu bekerja di saat kita ketemu sama si target kita. Ini ada pertanyaan lagi ya mas. Kan semisal menggunakan semar itu buat
cewek suka sama kita gitu. Itu sebenarnya nanti ketika kita udah nggak sama dia, apa dia masih suka sama kita, atau ada ikatan yang kuat gitu, nggak bisa hilang itu pengasihannya sama si cewek. Jadi katanya kan ada yang bilang gosip-gosip itu, katanya ada yang kalau terkena semar itu susah, gak permanen ya, gitu ya. kayak permanen atau sampai gila gitu. Kalau itu tergantung dari niat kita untuk apa dulu. Yang paling bagus sih untuk ya misalnya kalau buat nanti ke depannya rumah tangga itu sebaiknya jangan menggunakan kodam ini, soalnya ini juga ada efek sampingnya. Misalnya kita dalam rumah tangga terus pacarannya karena bantuan kodam ini, pasti ada efek sampingnya mas. Mungkin salah satunya kalau di orang yang bertanya saya itu sering terjadi cicak mas, soalnya kayak ada ya itu mungkin efek samping dari sering menggunakan kodam ini. Alangkah baiknya kita secara alamnya, secara doa, usaha kita yang baik-baik aja. Jadi kalau kita menggunakan semar ini terlalu ada efek sampingnya gitu ya. Iya mas, pasti ada. Terlalu agak bahaya gitu buat si cewek, kasihan kalau sampai Kasihan juga terkena pengasihan dari semar ini. Ini kan tentang cewek ya. Kalau tentang pengasihan atau buat warung itu biar laris itu harus ada sajen di tempat warungnya atau gimana? Atau cuma kerisnya ini dibawa ditaruh di saku, nanti bisa pelanggannya bisa tertarik gitu. gitu. Ada beberapa macam mas, tergantung si yang mau ngasih ini. Kadang kan kita juga bingung, ini selalu dibawa atau ditaruh di rumah aja atau dikasih minyak aja udah bekerja. Tapi kembali lagi sih kita tanya dulu yang si pengasih ini. Kalau di saya ini cukup diolesin aja sekali 2 kali itu setiap malam, tapi jangan lupa kita dengan doa kita kepada Tuhan kita masing-masing mas. Iya. Kepercayaan kita ini hanya sebagai lantaran, kodam itu sebagai lantaran aja mas, tidak untuk diyakini. Saya percaya tapi saya yakin saya kepada Tuhan saya bahwa ini ada dan ini memang fungsi dan untuk apanya kita yang bisa mengontrol. Kalau dari pertanyaan mas tadi itu tergantung si yang ngasih atau mbah yang misalnya panjenengan ke rumah siapa dukun terus dikasih ini kan otomatis ini selalu dibawa atau enggak pasti ada perintahnya gitu. Iya. Kan gini mas, semisal pergi ke dukun gitu, mbah saya mau minta semar gitu, biasanya itu maharnya berapa? Enggak sampai juta-jutaan atau cuma ratusan gitu. Kalau mahar sih mas, sebaiknya kita ya kan ada yang bilang kayak kita beli barang mas, harga mahal pasti bagus ya. Tapi kalau di dunia seperti ini belum tentu mas, harga mahal belum tentu, soalnya kalau di tentang kodam ini bukan tentang mahalnya. Kalau ada yang menjamin pasti mahal pasti berhasil, itu juga ada mas, tapi kalau menurut saya itu enggak seperti itu, karena menurutku sih tergantung. Yang mahal itu waktu kita untuk bertemu atau berinteraksi. Kalau misalnya cewek ya kita sering aja komunikasi, kalau misalnya ada pengasihan pelarisan kita terus bagaimana caranya untuk dagangan kita supaya laris itu kayak gimana. Kalau jabatan ya kita harus benar-benar bijaksana, gitu aja sih mas. Tapi katanya ada yang jual keris itu mahal tapi
nggak ada manfaatnya gitu, kodamnya nggak ada gitu kan, kasihan gitu kalau ada. Oh, sebenarnya itu bukan kita nggak ada manfaatnya, pasti ada mas. Semua barang ada manfaatnya, ada kodamnya. Jika misalnya dari seorang spiritual itu pasti ada mas. Tergantung kitanya aja yang cara memakainya nggak kurang kurang tepat atau kurang begitu kurang begitu sempurna gitu mas. Sebenarnya kita kalau udah ada mahar itu kodam otomatis ikut yang si pembeli mas. Tergantung si pembelinya itu mau caranya mengaktifkan atau menyuruh si kodamnya itu gimana gitu. Soalnya juga ada tata caranya sendiri mas. Pasti kalau kodam itu pasti ada semua. Ya. Oh iya, yang saya mau tanyakan lagi kayaknya udah lah. Soalnya ya mungkin itu aja manfaatnya, atau ada yang lain gitu menurut sampean? Menurut saya tuh kodam atau manfaat tergantung kita mas. Sebaik-baiknya kita menggunakan untuk kebaikan mas. Ya. Kalau misalnya untuk misalnya penghasilan cewek, kita baiknya untuk mengenal sifat karakter si cewek tersebut supaya kita sendiri enggak ke bawah mengagungkan si kodam atau si barang ini. Ya. Nah, kalau si di dalam perdagangan kita tidak terlalu meyakini atau kita terlalu sedikit-sedikit ini pasti kodam tersebut, tapi enggak, tapi dari usaha kita itu mas. Terus kalau misalnya ke wibawaan atau dengan tahta mas, ini kita benar-benar aja mengatur atau memberi kebijakan kepada masyarakat. Jadi jangan menyalahgunakan. Jangan menyalahgunakan, terus jangan mengagung-agungkan. Gitu aja saran saya mas. Oh, jadi buat teman-teman di sana, di luar sana yang memiliki keris semar atau memiliki ilmu semar, itu harus digunakan yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk semena-mena sama orang-orang yang menurut kita itu rendah. Jangan pernah menganggap orang itu rendah, walaupun kita itu memiliki ilmu atau memiliki benda-benda yang sangat bermanfaat itu. Sekian dari video saya ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang di sana. Sebelum mengakhiri video ini, silahkan teman-teman subscribe, like, komen di bawah ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan bermanfaat untuk teman-teman yang di sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.